Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya. Saya Davin Saringar. Kali ini saya akan mewawancarai Bung Davin tentang aturan berkendara di kendaraan. Oke, kita mulai aja. Ya, Kan ini nih, kemarin kan ada kasus tentang penabrakan motor dan mobil ya, ya. karena sedikit cekcok di jalanan gitu. Hmm. Menurut Anda nih, uh, sebenarnya pembuatan SIM di umur 17 tahun itu sudah tepat atau kurang tepat? Di bawah 17 tahun ya? di di umur 17 tahun. Pembuatan SIM. Ah, Kalau menurut saya sih itu udah tepat ya. Soalnya kan emang kalau dilihat dari kriteria pembuatan SIM aja mesti membutuhkan KTP, sedangkan KTP aja 17 tahun kita sudah mesti udah dibuat kan? hmm. Maksudnya misalnya kayak kita umur 17 tahun itu sebenarnya emosi kita itu udah bisa kendali atau masih seperti kayak anak kecil gitu, Kalau menurut saya masih remaja lah ya, bukan anak kecil lah ya bilangnya ya. ya ya tepatnya. Kalau menurut saya sih masih ya ngikutin emosi-emosi sendiri ya, karena pengen dilihat jago ngebut sana sini, pengen diakui lah lebih tepatnya. Weh, gue udah bisa bawa motor nih, gitu sih lebih tepatnya. Menurut gimana sih cara memberikan edukasi kepada anak di bawah umur Hmm. agar tidak mengendarai kendaraan sebelum umurnya cukup? Sebenarnya sih dari lingkungan juga ya, dari lingkungan juga, kayak teman-temannya mungkin dia ngeliat dari teman-temannya udah bisa bawa motor di sekelilingin dia belum, akan ada rasa timbul mau belajar mungkin naik motor juga, tapi kan di sisi lain orang tua juga ngelihatnya emosinya juga masih ke bawah eh dengan kelebihan kepercayaan diri sih, saya bilang bukan emosi, kelebihan kepercayaan diri. Jadi merasa dirinya, wah gue udah bisa nih, padahal baru sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan bisa naik motor. Karena di jalan itu istilahnya kalau perang sih medannya banyak ya, jadi banyak ya, tergantung juga dari diri orang tuanya masing-masing tentang ngajarin dia naik motor sih. Jadi diambil dari sisi positifnya aja sih, bisa ngebantu orang tua ke pasar mungkin disuruh kemana. Jadi kalau kalau dari sisi negatifnya ya itu sih masih kelebihan kepercayaan diri saya bilangnya, bukan emosi ya. Si stabil lah kurang lebihnya. Ya, labil. Oke. Kita kan banyak nih terkait modifikasi kalangan anak zaman sekarang nih milenial, Mm-mm. kayak dari ya, kita garis ini buat menjadi knalpot gitu motornya. Mm-mm. Itu menurut gimana tuh tentang modifikasi itu? Menurut saya itu sih kurang kurang baik ya, buat orang mendengarkan. Jadinya kalau saya pernah kejadian di Antasari itu kan rada ketutup ya, maksudnya padet kanan kiri gitu jalannya, jadi langsung jalan lintasan motor gitu, langsung jalan Nah, gede. Itu kayak pengang di kuping tuh, sampai rumah masih pengang karena eh suara knalpot yang mungkin anak sekarang bilangnya bobok atau knalpot racing ya, itu ya ya itu. jadi pengang di kuping, jadi kebawa terus ke rumah gitu loh. Jadi menurut saya sih nggak bagus, lebih baik terus menurut saya polisi juga mesti terus menekan kayak yang kenapa kayak gitu sih, soalnya menurut saya udah nggak baik. Oke. Eh, ada satu lagi sih pertanyaan, Ya. anak-anak yang kebut-kebutan itu,
ajang untuk menunjukkan diri mereka buat atau gimana menurut Anda? Hmm. Kalau menurut saya anak yang ngebut-ngebutan itu sih, oh gini loh. Kalau mau ngebut-ngebutan sekarang udah ada jalurnya di Sentul tuh. Kalau emang berani, punya nyali, punya ya emang passionnya di situ, atau emang hobinya ngotak-ngatik mesin sana sini, jadi mekanik mungkin bisa jadi joki lah, ibaratkan kata anak sekarang tuh joki ya. Disentuh lah, udah ada tracknya, jangan di jalan raya kayak misalkan kayak di Cempaka Putih saya lihat jadi track buat balapan, ajang balap liar. Ya mungkin dari sana orang-orang yang datang ke Cempaka Putih itu senang mungkin di atas kehadirannya, tapi kita lihat sisi dari warganya, geber-geber di gang itu membuat ya namanya mengganggu orang situ lah, namanya bertamu ya. Menurut saya itu juga lebih baik terus dipatroli sih di Cempaka Putih itu, biar Jadi istilahnya ya. apa ya, eh, polisi lebih lagi ya berarti ya. Iya. Oke. Mungkin yang terakhir ya, Iya. ada pesan-pesan nggak sih buat anak-anak zaman sekarang yang masih baru berjalan, yang masih motor tanpa surat ini, tanpa kata-kata. Ya kalau misalkan belum ada SIM atau istilahnya belum ada KTP lah ya, lebih baik eh kalau mau kemana-mana, kalau deket lah jaraknya, bisa menggunakan sepeda sih kalau menurut saya, kan lebih hemat uang bensin juga ya. Kalau yang udah biasa naik itu lebih baik beli beli air kalau emang haus kalau berolahraga. Kalau misalkan ya mungkin kalau ada yang kayak anak SMA sekarang mepet emang rumah di Jati Bening misalkan tapi sekolah di Duren Sawit, ya udah, tapi tolong ya SMA pun juga kalau udah 17 tahun pasti dibuatin SIM. Kalau mau ya langsung aja, langsung membuat SIM. Oke, Gitu sih menurut saya. yang cukup dicukupkan ya, Ya, semuanya. terima kasih. Terima kasih Ya, untuk Kak Davin sudah ya, waktunya untuk diwawancara oleh saya. ya. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.